Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting dan diprioritaskan dalam hidup kita, karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena perkenanan Tuhan, Kau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasal 12, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-13. Firman-Nya berkata demikian. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengalami pertolongan Yesus. Saya percaya ketika kita mengalami masalah, kita rindu supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Ketika kita dalam keadaan sakit, saya percaya kita rindu mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ketika kita sedang ada dalam beban berat, saya percaya kita rindu supaya kita mengalami pertolongan Yesus. Sama seperti seorang yang mati sebelah tangannya, akhirnya dia mengalami pertolongan Yesus. Ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Dia mengalami pertolongan Yesus ketika Yesus menyembuhkan dia dari sakit yang dia derita. Mungkin kita tidak sedang dalam keadaan sakit, mungkin kita sedang ada dalam beban, ada dalam pergumulan, ada dalam kesulitan, maka kita perlu mengalami pertolongan Yesus. Kita belajar dari firman Allah dua hal penting untuk kita mengalami pertolongan Yesus. Ayat 10, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Di sini kita melihat bagaimana si orang yang sakit ini secara khusus tangannya yang sebelah, tangannya yang tidak berfungsi, dia ada berjumpa dengan Yesus. Memang kemungkinan bahwa bukan niatnya sendiri untuk bertemu dengan Yesus, tapi ada orang-orang lain yang membawanya dia bertemu dengan Yesus. Tapi yang penting di situ bahwa dia bertemu dengan Yesus, dia datang kepada Yesus. Itulah hal yang pertama dalam mengalami pertolongan Yesus, maka kita harus datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus dalam doa, datang kepada Yesus dalam pergumulan, datang kepada Yesus dalam permohonan. Itu hal yang penting supaya kita mengalami pertolongan Yesus. Kalau kita tidak datang kepadanya, tidak meminta pertolongannya, bagaimana kita mengalami pertolongan dari Dia? Bagaimana kita bisa mendapatkan kesembuhan dari Dia? Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar. Ketika kita merindukan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, maka hal yang pertama kita harus datang kepada Yesus. Dialah pribadi yang tepat, dialah pribadi yang benar, yang bisa menolong saudara dan saya dalam menghadapi pergumulan ataupun sakit penyakit sekalipun. Yang kedua, dan supaya kita mengalami pertolongan Yesus, ayat 13, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Coba pada waktu dia Yesus menyuruh dia untuk mengulurkan tangan dan dia tidak mau mengulurkan tangan, saya percaya dia juga tidak mengalami pertolongan atau kesembuhan dari Tuhan.
Tapi kita melihat di sini bagaimana ketika Yesus meminta, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu. Dan ia mengulurkannya, artinya dia taat kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Di sini hal yang kedua yang kita pelajari, supaya kita mengalami pertolongan Yesus, maka kita harus taat kepada Yesus. Kita harus taat kepada apa yang dikatakan Yesus. Kita harus taat kepada apa yang difirmankan Yesus. Kita harus taat kepada apa yang dituntut oleh Yesus. Kita harus taat kepada apa yang Yesus mau. Maka saya percaya itulah yang akan menolong saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa mengalami pertolongan Yesus. Apakah dari sakit penyakit kah? Apakah dalam pergumulan keluarga kah? Apakah dalam kesulitan kah? Apakah dalam pergumulan kah? Apakah dalam penderitaan? Saya percaya Yesus sanggup menolong kita. Yang penting kita belajar harus taat kepada Yesus. Apa yang difirmankan Yesus, kita belajar melaksanakannya, maka saya percaya kita akan mengalami pertolongan Yesus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami mengalami pertolongan Yesus. Tolonglah kami supaya kami datang kepada Yesus. Tolonglah kami supaya kami taat kepada perintah Yesus dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan lawat, sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.